sekalian yang dirahmati Allah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Rosita. Kepada saudara Rosi, saya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menunjukkan kita dan membawa keberkahan bagi kita. Amin ya Allah. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh perwakilan Pemkab Masjid Al-Amin kepada Bapak Pimpinan waktu dan tempat kami silakan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Sultan Kumala Portas Nasution MSI Alhamdulillah Pak dan teman-teman pengurus Angkatan Muda Muhammadiyah di Pemuda Muhammadiyah Hukum Nasional Malaysia saya Pak Muda yang saya hormati. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan pada kita semuanya untuk bisa menikmati indahnya suasana, indahnya alam ini, karena banyak saudara kita yang tentunya ketika tadi tidur tidak bangun lagi juga ada tidur, marilah kita syukuri nikmat dari Allah ini dengan sama alhamdulillah rabbil alamin. Sebutkan kesyukuran kita selalu bertambah dan tentunya Allah akan selalu menambah nikmat itu pada orang-orang yang bersyukur. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya akan kita nantikan sampainya di yaumul kiamat nanti. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sebagai wakil dari Takmir Masjid Al-Amin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus Pemuda Muhammadiyah Nasional Malaysia yang termasuk dalam Angkatan Muda Muhammadiyah Cabang Pondok yang pada pagi hari ini menuju Masjid Al-Amin Budon sebagai ajang pertemuan di pengajian triwulan
kali ini. Yang mungkin tadi Ustadz Sultan sempat sering mampir di Al-Amin yang Bogor mungkin, ya, Al-Amin yang di sebelah masjid sebelah itu Pak, ya tadi masjid sebelah. Ketika mungkin mau kajian ayat ada Supi saya. ya, ya. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, selaku dari Takmir Masjid Al-Amin tentunya mohon maaf apabila dalam menyiapkan tempat sarana dan prasarana di pagi hari ini ada kekurangan. Kami mohon maaf, dan tentunya marilah kegiatan pengajian berulang ini kita jadikan sebagai sarana sebagai silaturahmi dan juga sarana sebagai tolabul ilmi, juga sarana sebagai untuk kita menyambung agar generasi tentunya di Muhammadiyah ini ada penerusnya. Karena yang sulit saat ini adalah mencari generasi penerus. Banyak sekali sebenarnya objeknya, teman-teman, akan sangat sulit ketika kita untuk mengajar ataupun apa ini. Jadi dalam hal bab seperti ini sudah sangat sulit. Padahal dalam hal sarana atau fasilitas itu lebih mudah sekarang, lebih enak sekarang. Kalau zamannya saya di Angkatan Muda Muhammadiyah atau mungkin di pada masa-masa tahun 94 itu saya sudah masuk di Angkatan Muda Muhammadiyah kan. Saya udah 50 tahun sekarang kan. Iya. Sudah 50 tahun, tapi kalau saya bersama Kang Lutfi ini saya masih serasa seumuran sama Kang Lutfi. Jadi di tahun-tahun 94 itu sarana untuk kegiatan di AFM itu sangat terbatas. Sepeda motor juga masih sangat kurang, jadi kemana-mana di cabang Gunung ini selalu mengayuh sepeda bersama Ustaz Al-Bani pada waktu itu dan yang lain-lain. Alhamdulillah di pagi hari ini masih bisa menemui atau membersamai di kegiatan Muda Muhammadiyah yang tentunya selalu kita kejar untuk bisa menjadikan tempat kita bersilaturahmi, kita berkolaborasi, juga sebagai tempat kita mencari kader untuk meneruskan bahwa nanti generasi Muhammadiyah itu tetap ada. Mungkin sekian yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan pengajian triwulan yang pagi hari ini diadakan di Masjid Al-Amin Bulon juga bisa menjadikan satu tempat untuk kita bersinergi dalam hal kita mencari generasi penerus untuk Syarikat Muhammadiyah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya sambutan kedua akan diberikan oleh Kang Lutfi selaku perwakilan dari AFM Cabang Gunung. Pada Kang Lutfi waktu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu wajha. Wa yunziluna tiga min al-kitab. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
hormati Ketua Takmir Masjid Al-Imran Bapak Jemiran beserta jajaran pengurus, yang kami hormati Ketua Nasional Asia Cabang Imran Pak Imam Hadir. Terima kasih. Yang saya hormati Komandan Koka Mudok beserta sekjennya, dan juga teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah dari berbagai organisasi yang kami banggakan. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang banyak kebahagiaan. Amin. Alhamdulillah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat sampai kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para pengikut sahabat, dan sambung sampai kepada kita semua, yang mana kita adalah organisasi Muhammadiyah yang istilahnya terbesar, yang tidak terbesar di dunia. Teman-teman jamaah KM yang saya banggakan, kegiatan pengajian Angkatan Muhammadiyah hari ini adalah sudah berjalan yang ketiga kali. Jadi baru berjalan tahun ini Pak Ustadz. Alhamdulillah untuk peserta dan jamaah kita masih stabil, tapi mungkin wajahnya ya sudah berganti. Jadi posisi panggil ngaji. Tapi alhamdulillah, dan terima kasih atas apresiasi dari teman-teman. Ya, kita ambil positifnya, mungkin yang tidak hadir ya live streaming gitu. Kenapa? Karena acara pengajian ini termasuk penting ya, penting sekali untuk kita sinkronisasi gerakan. Karena kalau tidak ada pertemuan 3 bulan dan tidak ada pertemuan yang lainnya, mungkin kita sulit untuk koordinasi dan sinkronisasi gerakan gitu. Dan harapannya dari teman-teman semua tetap, saya harapkan tetap untuk mengikuti apapun kegiatannya dari Angkatan Muda Muhammadiyah, baik itu dari Pemuda Muhammadiyah atau dari Nahdlatul Asia. Karena banyak sekali manfaat yang akan didapatkan ketika kita terus berorganisasi. Jadi seperti halnya teman-teman pengurus-pengurus kita itu alhamdulillah dimudahkan dari segala karirnya. Amin. Jadi teman-teman juga sudah melihat sendiri, kita lebih mudah untuk bisa pekerjaan, kita lebih mudah untuk akses pekerjaan. Karena dalam berorganisasi itu otomatis kita mendapatkan banyak jaringan, gitu. Oh ternyata misal pemerintah ternyata di sana ada kader kita, begitu. Jadi lebih mudah untuk mencari informasi dan juga istilahnya banyak jaringan, maka kita akan lebih mudah dalam segala hal. Terus untuk tema pada pagi hari ini adalah hidup cuma sekali, mau jadi kenangan atau jadi penyesalan. Kalau saya kalau bisa jawab hidup cuma sekali, bagaimana kita akan hidup kembali lagi? Bisa di alam yang lain, mungkin bisa ditempatkan ke depan seperti itu. Kita takar, karena pemuda itu pikirannya tidak hanya duniawi, tapi harus lepas ke akhirat lah begitu. Seperti pendahulu kita
seperti ini kerajaan yang terakhir, kerajaan Ottoman itu ada Muhammad Al-Fatih. Itu kalau tidak mengalahkan Konstantinopel, apa yang terjadi? Gitu. Pasti tetap tidak bisa berkembang. Itu salah satu pemikiran kebudayaan ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lain yang bisa kita teladani gitu ya. Maka untuk tema hari ini mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman AMM khususnya. Untuk selanjutnya teman-teman yang berbahagia, ada beberapa informasi AMM. Karena ini sudah bulan Rabiul Awal, maka beberapa bulan ke depan kita sudah akan memasuki bulan Rajab. Seperti biasa, akidah kita di bulan Sya'ban, yaitu pawai bulan Ramadan. Maka dari itu, dari teman-teman orto dan penggiat kegiatan, silakan untuk persiapan. Jadi nanti akan kita udangi untuk membentuk kepanitiaan kajian lebih awal agar kita bisa bergerak dan bisa leluasa dan bisa sukses maksimal seperti kemarin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pada hari ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kami mewakili dari AMM Budok, mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, akhirul kalam, ini fastaghfirul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan yang memberikan sambutannya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya kita menunjuk acara yang kita nanti-nantikan, yaitu acara inti. Pada acara inti nanti akan disampaikan materi oleh Ustaz Sultan Kumalan Tontan Supiak MSI. Untuk itu Ustaz kalau dari pada tausiah kali ini beliau akan menyampaikan tausiah dengan tema yang hanya sekali mau jadi cerita atau jadi misalan. Monggo Ustaz untuk tausiahnya, waktu dan saya persilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya hormati guru kita, para asatidzah, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Amin. Kita doakan semoga senantiasa diberikan usaha beliau, diistiqomahkan memimpin umat, dan insya Allah dari masjid ini lahir generasi terbaik yang nantinya datang dalam masjid. Amin ya rabbal. Tak lupa pula yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Sundong dan juga Pimpinan Cabang Naisyatul Aisyah Undong, serta Komandan Mokam, serta seluruh kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah yang hadir di masjid ini. Semoga perjuangan dakwah kita insyaallah menjadi salah satu asbab mudahnya langkah kaki kita besok menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita banyak bersyukur kepada Allah hari ini diberi nikmat, diberi sempat, diberi hidayah sehingga kita masih dapat mengikuti pengajian pada pagi hari ini
Kata Nabi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, saharallahu lahu tariqan ilal jannah. Kelak Allah mudahkan jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari baginda Nabi. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah pengikut Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai semuanya bawa buku tulis ke. Masya Allah, berarti memang teman-teman AMM ini sekali sebut hafal, sehingga tidak perlu bawa buku kan gitu ya. Masya Allah. Betul ya, sekali sebut hafal ya. Kok diam di sana? Baik, seperti kertas ini, kalau diuel-uel kertas terus dituliskan nama kita, tentu sulit. Jadi hari ini yang datangnya mohon maaf terpaksa ogah-ogahan, percaya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau seperti kertas ini kita buka seperti ini, terus kita tuliskan nama kita, maka insya Allah akan lebih mudah. Begitu juga hari ini niat yang kalau kata Allah lillahi ta'ala, insya Allah ilmu akan lebih mudah masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, fokus ya. Ini saya mau minta fokusnya teman-teman AMM. Kelihatan ya? Oke. Coba baca warnanya, jangan baca tulisannya. Yang salah langsung saya panggil ke depan ya. Jauh. Menyanyikan Mas Pokam ya. Tauhid amal ya. Baik. Kita lihat ke depan semuanya ya, tanpa terkecuali. Kita lihat ini warna apa? D. Oke. Warnanya apa? D. Masih pendek terus. Iya, terus. Iya. Iya, lebih cepat. Ayo. Bisa. Masya Allah. Lebih semangat. Iya. Mana suaranya? Masya Allah. Terus. Kok jadi rumah. Terus. Terus. Mantap. Jawab dengan cepat. Apa warna keras? Apa warna aman? Apa warna kampas? Apa warna salju? Sapi minum apa? Air. Iya bagus. Ada yang siap susu? Nah, oke. Warna kopi. Warna kopi apa anak muda? Hitam. Ya Allah. Apa warna kopi? Apa warna aspal? Apa warna ban? Warna rambut? Kalau tidurnya kapan? Malam. Malam, Masya Allah. Kita nanti seperti tidak punya dosa. Kalau tidurnya kapan? Malam. Padahal kalau tidurnya kapan? Berarti belum fokus ya. Oke, kita tes fokusnya lagi. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Thailand, apa Thailand? Bangkok. Singapura. Oke. Amerika, yang benar apa pilihannya? New York. Yang jawab ada kan semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Salah semua. Yang benar Washington DC. Ya Allah. Ya ini tidak fokus ini Pak Ketua, gimana ini kita ya? Masih belum fokus ya. Ya kita tes fokusnya lagi. Tikus apa yang kakinya dua? Jangan bilang tikus berdasi loh ya. Tikus apa yang kakinya dua? Hah? Gigi. Ya. Kita lanjutkan pertanyaannya. Bebek apa yang kakinya dua? Donald. Bebek apa yang kakinya dua? Donald. Betul beliau semua bebek kakinya dua.
Benar. Berarti yang fokus beliau kameramen ya. Calon ketua BCN Purnom besok. Amin. Baik, tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf. Siapa nama saya Pak MC? Ustaz Sultan, betul ya. Panjangnya Sultan Kumala Pontas Nasution. Marganya Nasution. Siapa pahlawan yang kamu tahu marganya Nasution Nas? Abdul Haris Nasution, Jenderal A.H. Nasution. Itu kakek saya ya. Tapi panjang. Ya, namanya Sultan. Mungkin jangan diganti teman-teman. Nanti kalian salah sebut lagi. Oh, jangan disebutin, jangan disebut dibilang kok. Ya, saya S1-nya di UGM, Universitas Gamping Mengidul Sini ya. UMY. S2-nya di UIN Sunan Kalijaga. Jangan UMY, katakan UMY. UIN. UGM. UIN sana ya. Masya. Baik, kita lanjut. Tema kita hidup sekali mau jadi cerita atau penyesalan. Sebelum kita bahas secara dalam teman-teman, saya mau lihatkan fakta bagaimana generasi-generasi pemuda kita saat ini. Satu, silakan dibaca. Usai bacok keluar remaja pelatih pelitih di Sleman sama alami kecelakaan. Kita lihat siswi SMK di Bandung Barat meninggal dunia 3 tahun dibully, bullying, ya. Ugal-ugalan. Kita lihat lagi mentalnya begitu lemah, rapuh. Kita lihat buktinya 2,45 juta orang dalam gangguan jiwa. Remaja Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat faktanya baru searching ya, sebentar saja googling kasus bunuh diri ketemu banyak sekali dalam kurun waktu 1 tahun. Coba ya. Baru searching kasus bunuh diri. Kalau mau lebih spesifik, kasus bunuh diri karena putus cinta muncul banyak. Betul apa betul? Oke. Nafsu liar. Kita lihat nih faktanya. 15.564 anak bahkan di SMP teman-teman. Nah, coba. Ini kita yang muda-muda ini, apalagi generasi-generasi ini, pengurus-pengurus ini punya PR yang besar. Baik, kita lanjut lagi. Kita lihat LGBT terus berkembang. Kita lihat judol pinjol. Oh, judol biasanya. Sekali tak tahu juga saya. Nah, kemudian kita lihat lagi orang 2,7 juta orang Indonesia main judol. Mayoritas pelajar dan ibu rumah tangga belajar. Siapa yang masih belajar? Rata-rata masih belajar ya? Ayo, coba mayoritasnya gitu. Ini fakta. Akademik yang rendah. Kita lihat skor siswa Indonesia dalam penilaian global melorot. Ya. Kita lihat niat bacanya. Kita itu orang maaf ya, makanya kita itu paling cepat maaf, jarang banget terbaik. Salah dikit jarinya langsung. Biasanya yang keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk tuh. Nah, hidup hanya sekali kan, betul kan? Hidup cuma sekali kan? Hidup cuma sekali, mau seperti yang di atas atau mau bahagia. Nama kita mau dikenal dalam kebaikan atau keburukan. Kamu siapa mas? Alif, disebut nama Alif Kundo. Wah, itu
tuh anak yang soleh. Kalau subuhan masjid belum sampai ke masjid, orang ingatnya kebaikan. Namanya siapa mas? Akmal. Wah, al-mal sahih kapan anak. Jadi mau dikenang dalam yang baik, bingkai baik atau buruk. Makanya teman-teman, nah ini pepatah Jawa. Urip iku urut. Iya loh? Benar nggak ini saya bahasa Jawanya? Benar ya? Nah. Hidup itu menyala. Kalau kata istilah sekarang, menyala bangku, gitu ya. Benar nggak? Apa yang menyala? Kita memberikan kebermanfaat di tengah banyak orang. Makanya sering bertanya nih, kader-kader yang hebat, saya ini sumber solusi, bagian dari solusi atau bagian dari masalah. Kita kadang jarang bertanya tentang hal yang demikian. Saya ini bagian solusi atau saya sumber masalahnya? Kadang-kadang kita seperti memberikan masukan yang sangat brilian, padahal kita lah sumber masalahnya. Baik, karenanya pemuda jangan baperan. Pemuda jangan baperan, tapi harus berperan. Kita selalu nanya apa yang diberikan rakyat dong kepadamu, Rasulullah. Tapi kita jarang bertanya kontribusi apa yang telah aku berikan untuk Muhammadiyah. Makanya Masya Allah, ada juga saya lihat ketua Lajis Pundong Kang. Nah, ketua Lajis. Nih teman-teman, kalau saya dulu ya sekarang saya di Lajis Pondok juga ya. Dulu saya pernah juga di dompet wakaf. Kita ketiga itu melihat orang-orang Masya Allah ya. Banyak yang betul-betul membutuhkan. Mana peran kita sebagai anak muda? Makanya kayak Jawaban katakan apa? Ini kalau bahasa Jawa saya salah, tolong dikoreksi. Dadio kiai sing kemajuan. Cocok nggak ya bahasa Jawa saya lihat yang di belakang. Jadilah kiai sing kemajuan. Lah ini aja atau ojo ya? Ojo. Oh ojo ya. Jangan. Lah ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kampung Muhammadiyah. Di kita harus berpikir ya anak muda berkemajuan. Makanya baca juga itu putusan muktamar itu Risalah Islam berkemajuan. Punya bukunya belum RIP? Atau yang merupakan Risalah Wanita punya nggak enak? Punya nggak? Makanya kader sejati kan ini kan gitu ya, mengalir gak darah Muhammadiyah di dalam diri kita, Masya Allah. Oke, selanjutnya, makanya kalau mau tadi hidup cuma sekali, jadilah pribadi yang bermanfaat. Menjadi pribadi yang bermanfaat. Mohon maaf, di masjid kita ada TPA. Masjid Al-Amin Ustaz ada TPA Ustaz. Yang ngajar anak muda atau orang tua Ustaz? Termasuk istri saya. Termasuk, berarti masih muda kata beliau tadi ya. Disetingkan sama Kang Alim, Kang Lutfi, masih setahapnya, malah lebih muda dari itu Ustaz. Oke, nah, nih mana punya peran dari kita yang anak muda di TPA tempat kita, kan gitu, ambil perannya. Kemudian. Nih, saya ambil sengaja pepatah-pepatah Jawa saya cari. Ojo elit butuhe urip nganti lali gunane urip. Ya. Artinya apa? Jangan cuma ingat akan kebutuhan hidup sampai lupa gunanya kita hidup. Makanya kan pernyataan siapa teman-teman? Yang menulis tafsir Al-Azhar siapa? Buya Hamka. Apa di antara pernyataan beliau yang sampai saat ini banyak orang mungkin? Kalau hidup sekedar hei anak muda,
Jangan jawab, iya orang tua. Nah, itu jawabnya. Oke. Makanya saya ingin tanya, kalau disebutkan contoh ini Nabi Muhammad SAW, apa yang terbenak di pikiran kita? Mas Hari, kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, apa yang terpikir di benak jenengan? Rasulullah. Siapa lagi yang saya tanya? Senior semua, dia kan tanya. Apa yang terbenak di pikiran kita kalau disebut nama Masya Allah, perjuangan dakwahnya, kan begitu? Siap seorang pemimpin sejati, akhlak yang mulia, ini yang terpikir di benak kita. Teman-teman, kalau ke kota Makkah dan ke kota Madinah itu kan semua Masya Allah, gunungnya itu batu, ya. Naik ke Jabal Tur, dikejar orang kafir bersembunyi di Jabal Tur, mau dibunuh. Bahkan bukan hanya orang lain yang memusuhi, siapa? Pamannya sendiri memusuhi. Siapa namanya? Abu Lahab. Bahkan gak hanya pamannya, bibinya Arwa atau Urwa namanya, istrinya Abu Lahab. Tapi semua masuk kampung Taif itu kan. Sekarang kota Taif ya teman-teman. Semoga yang belum berangkat umroh segera berangkat umroh. Semoga mereka yang sudah berangkat haji segera berangkat haji. Amin. Masuk kampung Taif, dilempar, dipukul, tapi apa kata turun malaikat kubur. Mau tak pindahkan kubur kita untuk dipatah? Apa katanya? Malah didoain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada mereka. Coba kita senggol gigit. Kadang-kadang kita melihat pembalasnya itu kan luar biasa. Yang terdikat. Maka kita ini mau eling seperti apa teman-teman? Tergantung bagaimana kita kemudian memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan sampai detik ini. Katanya, bagaimana caranya agar kita selalu dalam kebaikan, lurus, dan insya Allah hidup kita nanti diingat dalam bingkai kebaikan. Satu, ubah kebiasaan kita selama ini. Ubah kebiasaan. Contoh kecil aja. Kita yang laki-laki kalau sholat di mana? Sholat subuh aja kan? Isi masjid kita ini orang tua atau orang muda kan gitu Ustaz. Ini contoh kecil. Kenapa? Percaya tidak percaya kita yang sekarang adalah hasil dari kebiasaan kita selama ini. Percaya. Contoh, teman-teman yang cowok kalau dikagetin, biasanya muni apa? Masya Allah, astagfirullah. Yang putri kalau kesandung mau jatuh biasanya muni apa? Mau jatuh nih? Innalillah. Yang putri ya. Berarti lisan ini kan kebaikan semua. Contoh main game ya, anak jam sekarang main game nih. Yang punya Roblox, coba angkat tangan yang punya Roblox. Punya? Masya Allah. Mobile Legend. Apa namanya? Free Fire. Punya? Gak punya. PES. Jangan main PES ya di handphone saya lah. Pernah nggak kalian melihat anak-anak muda itu di handphone main game dari handphone yang keluar dari lisan yang kebaikan? Subhanallah, saudara begini, ada apa enggak? Allahu Akbar, saudara ya akhi. Atau yang keluar itu keburukan. Kadang-kadang yang keluar adalah sahabat gembira lokal kan. Nah, ini bukti nyata bahwasanya kita memang terbentuk dari kebiasaan kita. Sampai saya itu ngajar di beberapa sekolah teman-teman. Sekarang anak muda itu udah ada isinya, ngomongin keburukan depan gurunya itu udah ada isinya belas. Omongan kan hilang Pak, tapi hilang diulang-ulang itu Pak nggak hilang. Iya kan? Percaya? Coba lihat siapa ini?
Neymar, Messi, Ronaldo, mereka begitu lagi langsung bisa main bola? Tidak mungkin. Tapi di tempat ini dikenal sebagai robot. Kenapa? Karena memang latihannya luar biasa. Kan begitu. Coba kemudian kita terbentuk dari kebiasaan. Mari sama-sama kita baca yang putra dan yang putri. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Silakan yang kedua dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Masya Allah. Kok jadi hilang ya? Oke, betul kita berbuat dari kebiasaan. Kita buktikan lagi. Silakan dibaca yang pernah ke Thailand. Bangkok recorder. Nomor 1. Silakan kami baca kami satu. Kam gitu ya. Kita tidak bisa baca. Sekarang kita baca ini. Kita bisa baca nggak ini tulisan bahasa Indonesia yang benar bukan? Saya baru aja nyampe. Terus tunggu bagasi. Kamu ada di mana? Jangan lupa telepon Pak Ahmad ya. Saya mau langsung ke sana sekarang. Ini bahasa Indonesia yang benar? Kenapa kita bisa baca? Terbias. Sama aja kayak anak-anak muda zaman sekarang SMP, ya kan? Semangat ya, ya. Cukup CMGT. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, maka agar hidup kita ini lebih manfaat, maka biasakanlah berbuat kebaikan-kebaikan. Ini poin. Karenanya 95% dari apa yang kita pikirkan, rasakan dan berbuat itu hasil dari habit, kebiasaan kita sama ini. Maka dari omongan, bagaimana kita dikenal sebagai orang yang baik kan begitu? Wong setiap ada ayam lewat hilang ayamnya kan? Maksudnya apa? Diambil, diserang, dipotong, dimakan diri. Makanya bagaimana membentuk habit kita? Exercise. Nomor ini dengan punduk. Latihan. Yang kedua, repetition. Diulang-ulang. Terus kita ulang-ulang. Insya Allah jadi kebiasaan. Bahkan tahapan yang paling tinggi itu teman-teman udah hanya kebiasaan. Udah pada tahapnya itu kenikmatan. Habis baca Quran itu rasanya tenang. Nah, kalau nggak zikir, kayaknya ada yang kurang. Apa ya? Nggak tenang. Astagfirullahaladzim berzikir. Tapi nggak perlu disebut-sebut. Kalau semua tuh ngomong kayak roda pusing. Aku yang orang baca Quran sehari sejus roda pusing memang. Akhirnya masih sebut-sebut. Ada jangan juga malah maksiatnya yang putri. Kenapa kok pusing? Aku kalau nggak gibah sehari pusing. Kemudian kita lihat bagaimana kondisinya. Ini kita lihat fakta-fakta. Maka dari awal saya tampilkan fakta-fakta teman-teman. Kenapa kemudian kita ini mau menjadi hidup banyak sekali mau manfaat atau mudarat? Kan gitu. Itu di mana? Ada pilihannya sebenarnya di tangan kita. Walaupun takdirnya kepada Allah yang menentukan. Tapi kita berikhtiar dulu. Karena ada bab ikhtiar. Lalu kita mau usul khotimah, ya sholat daerah tahu, ceritanya. Berbuat baik daerah tahu, ceritanya kan ada. Walaupun hidayah itu milik siapa? Allah, hidayah itu milik Allah. Kita lihat satu krisis identitas. Sekarang orang mohon maaf, pakai pakaian muslimah itu dianggap ketinggalan zaman. Harus pakai you can see, kamu can gampang, see apa yang dilihat? Jangan lihat bagian demikian rupa terbuka. Kemudian mengabaikan ibadah.
Saya di sini sholat. Siapa yang tadi sibuk sholat di masjid? Sedikit yang sholat di masjid orang. Sedikit. Kemudian mengekor budaya baru. Bahkan sekarang karena ya memang teman-teman jubah itu memang pakaian itu yang penting kan untuk aurat kan gitu bahasa kita. Tapi memang ya orang kemudian mengekor budaya baru. Omongannya kan gitu. Makanya kalau ditanya siapa itu kalian? Siapa itu Mas? Siapa? Boleh YouTuber, boleh gamers, boleh siapa? Gak tahu. Karena dua yang saya tanya, oh ini calon kedua. Siapa itu Mas? Nabi Muhammad, Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Benar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyia-nyiakan waktu. Coba, ya kita tanya aja lah sama beliau ya, guru kita, ketua takmir kita. Ustaz, dulu kalau anak-anak di zaman itu mainnya main apa sih? Mainnya dulu. Kayak apa? Guru kan oh kelereng. Main patok lele atau patok lele? Gangsing. Itu patok lele yang ini Ustaz, yang ada kayu segini, Ya. terus ada Kecil. iya, terus kita naik terus. Ya. Oh jadi kayak gitu. Benteng. Ah iya. Kadang kayak pernah muka gitu juga ya kan. Juara atau RT? Juara. Antar RT. Ada. Sekarang kita lihat, Masya Allah. Dicampur-campur itu bukan hanya pancing nanti meneh, tapi login. Oke, guys. Dan yang keluar dari lisannya tadi kita katakan tidak ada. Allah Akbar, Subhanallah. Ini antum coba lagi ya saudara, belum berhasil kita. Banyakin sabar ya saudara. Tidak ada. Kemudian yang terakhir kurang mandiri. Dan standarnya sekarang ada apa? TikTok ya Allah. Banyak tuh. Lihat suami saya begini, yang ini lihat harus kayak gini mas suami. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang suami istri itu harusnya sesuai dengan porsinya. Istri mengamalkan hadis yaitu ya berbakti kepada suaminya. Suami mengamalkan hadis sebaik-baik suami yang kemudian menyenangkan istrinya kan begitu. Bukan kembali menuntut istri datang, nih baca hadis ini. Sekarang kan gitu. Apa-apa disini. Ini loh harusnya suami begini, istri harusnya begini. Artinya kan perang. Perang apa? Perang konten kan? Betul? Kenapa mau tahu? Ya saya juga gitu kan. Lanjut. Ada es krim. Kita es krim. Tadi saya kasih es krim. Kemudian apa yang kita lakukan nih? Biar kita terus dalam koridor. Mohon maaf, menjadi pemuda tadi yang insya Allah husnul khatimah, menjaga ibadah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Coba datanglah generasi yang lemah yang meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Dan apa yang paling rendah teman-teman? Apa yang paling rendah teman-teman? Apa yang paling ringan teman-teman? Meninggalkan salat. Nih, dari atas dari video. Baik tadi masih ada apa? Oh enggak apa-apa, bisa. Masya Allah ya yang panas lagi. Jadi, nih sholatnya luar biasa cepat. Yang selanjutnya apa? Memilih teman. Memilih teman, percaya nggak teman-teman? Kalau teman itu memberi pengaruh buat kita. Percaya? Sangat percaya sekali. Kerusakan akhlak karena bergaul dengan orang-orang dungu. Ya, orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Memilih teman seperti agama seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka dari itu hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Coba teman-teman lihat orang di samping kanannya, lihat samping kirinya. Siapa mereka? Teman. Belum, teman belum. Siapa mereka? Saudara. Kalau hari ini terhadap kiri kalian saudara,
nggak melihat saudara kalian buat maksiat, buat dosa? Apa yang kita lakukan? Berarti menasehatinya, mengajak dia dalam kebaikan. Tadi pertanyaannya, mohon maaf anak muda, kalau ada yang nasihati dalam kebaikan, ngajak dalam ketaatan, kalian senang atau marah? Tenang nih. Senang atau marah? Ada kan banyak yang marah. Wah, bukan olah lagi kalau ngomong. Aku loh ketuhan. Kemudian permisalan ke menyampaikan guru itu seperti apa? Penjual parfum dan pandai Bersih. sudah hafal saya. Kemudian kita lanjutkan lagi berkumpul dengan teman-teman yang baik, yang perkataannya itu ilmu, masya Allah. Perkataannya ilmu. Apa itu Pak? Kemudian suaranya itu kebaikan, marahnya itu mengingatkan. Nah, ini teman-teman, cari teman yang begini. Maka simpulannya saya contohkan teman-teman ya. Satu mobil isinya 6 orang berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta. 5 orang ini orang yang taat kepada Allah. 1 orang ini belum taat sama Allah. Ketika berhenti nggak sholat, 5 orang ini berkata, kita berhenti sholat sebentar ya. Kira-kira yang satu ikut nggak sholat? Mungkin dia ikut sholat tapi ikut berhenti kan? Ya sudah nggak apa-apa. Berhenti dulu nih, fokus kita berhenti. Karena dia kalah sholat. Kita balik, 6 orang ini berangkat ke Jakarta, 5 orang yang nggak taat, 1 orang yang taat. Kemudian yang satu ini bilang, kita berhenti sebentar sholat. Kira-kira berhenti nggak mobilnya? Nah, apa namanya? Nanti aja. Kok ngerti jawabannya Mas? Pengalaman? Wah, yang jadi satu tadi kan, saya tidak yakin dari saya. Baik, karenanya dimiliki besti. Siapa bestimu yang sebenarnya? Yang setiap kali bertemu denganmu, ia mengingatkanmu tentang aibmu. Itu bestimu. Ya, itu lebih baik bagimu daripada saudaramu yang setiap kali bertemu denganmu, ia meletakkan beberapa dinar pada telapak tanganmu. Masya Allah. Jadi besti kita nggak ada yang senang-senang guys. Yang ingatkan kita, bro, besok kita masuk surga dengan dosa kita banyak yang bertanya. Ini teman kita. Tapi kan kita yang muda sedikit dari teman yang foya-foya, mau hidup senang-senang, foya-foya, mati masuk surga. Gimana ceritanya? Oke. Karenanya teman-teman yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, coba fama lana min syafi'in. Tidak ada yang memberi syafaat untuk kami, wala sadiqin hamid, walaupun itu teman karib, bahkan dia tidak punya teman yang dekat yang besok memberikan syafaat. Baik, sebelum kita lanjut, saya beri satu game yang salah akan saya tanya materinya ya. Siap, duduknya yang rapi, bersebelahan dengan temannya semuanya. Sudah? Sekarang buka tangan kirinya ke samping temannya. Telunjuk kanannya nempel di tangan sebelah temannya. Main cincuripit. Sudah? Boleh lah ada kata gitu. Gak mau berusaha dia. Ya, sudah. Kalau dengar kata apel, tangan temannya ditangkap, tangan kita diangkat. Contoh, apel. Jangan sampai ketangkap kan, angkat tangannya. Jangan pasrah. Angkat tangan. Ada saudara kan mengalah. Hah? Ya saudara terus mengalah. Oh, mengalah ya, saudara. Baik, sudah contoh apel. Siap. Dari tangan ya. Boleh dikejar tangannya boleh ya. Tapi kalau diangkat terus. Dengerin kisahnya, tangannya semua menempel. Pada suatu hari AMM Pundong mengadakan acara di piknik di Kaliurang. Karenanya berat untuk memenuhi konsumsi, berangkatlah Kang Lutfi membeli buah-buahan. Salah itu beliau. Kaliurang salah. Mengendarai sepeda motor di tengah jalan, Kang Lutfi melihat ada anak
tiba-tiba lewat. Karena lisannya yang dalam bisa kebaikan, dia boleh mendadak astagfirullahaladzim. Masya Allah. Kemudian di tengah jalan dia kemudian berangkat ke pasar. Di pasar dia tak menemukan buah-buahan, akhirnya berangkat ke Ambaruk Koblasi. Sampai di sana dia naik ke lantai 5. Ia melihat ada toko buah-buahan yang besar. Begitu masuk, Kang Lutfi langsung melihat AC. Karena AC yang kalau kita dikecilin, ini dia ke sebelah kanan, Kang Lutfi melihat ada buah nenas, ada buah naga, dan ada buah anggur. Oh itu ditambah aja itu. Di sebelah kiri, Kang Lutfi masih melihat ada buah durian, ada buah pepaya, dan ada apel. Kang Lutfi sedikit emosi. Bu, kenapa di sini ada apel? Loh, jangan cari buah apa, Mas? Saya cari buah yang bentuknya bulan, warnanya merah, buah apel. Ada yang tahu? Nggak ada. Pokok semua berarti ya. Kalau tahu ya, nanti waktu itu kita tanya ya. Oke, baik. Kita lanjut. Katanya good akhlak lebih utama daripada good looking. Betul. Makanya tadi kalau mau menjadi kalau bisa ya dua-duanya, good akhlak dan looking pun rekening ya. kita jadi Oke, teman-teman ini ada video. Sebenarnya saya yakin teman-teman dari Thailand. Jadi dia berbuat kebaikan kepada apapun, ya, kepada apapun tanpa menanggung. Ada pohon kering, dia kasih air, ya, benar ya? Sudah, saya baru. Karenanya yang selanjutnya apa yang kita gunakan tadi untuk menjadi pribadi yang tadi awal sebagai tema kita, gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita banyak yang lalai, padahal mati itu tidak harus menunggu tua, mati itu tidak harus menunggu sakit. Ya. Coba lihat, termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Masya Allah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Insya Allah ya. Free, mobile, PUBG. Karenanya pertanyaannya coba jawab serius dan serempak. Dalam sehari, mana yang lebih lama kita kerjakan? Baca buku atau medsos? Masya Allah. Nonton film atau YouTube? Luar biasa. Nelpon orang atau baca Quran? Wah, jujur semua ya. Luar biasa. Baik. Nah, karenanya hari ini siapa kita yang mau melihat siapa diri kita yang sebenarnya, mudah. Siapa sih yang sebenarnya? Lihatlah apa yang kita kerjakan ketika kita sendirian, itulah kita. Lihat apa yang kita kerjakan ketika kita sendiri, itulah hidup. Paham? Jadi mau usah lihat aja. Kita dikasih fasilitas tuh, hotel bintang 6, menginap selama 2 hari 2 malam. Mau makan apa aja ada, mau main kemana aja bisa. Terus ada Al-Quran di atas kamar kita. Masih sempat gak kita pegang Quran? Sempat pegang uang Ustaz. Hindarin. Makanya apa yang kita lakukan ketika sendiri, itulah diri. Jadi simpel aja mau lihat diri kita itu. Ya, apa yang kita kerjakan? Kalau bapak ibu kita udah pergi keluar kota 2 hari, wah, Texas kan, bebas, kalau si marah-marah mulai makan semua kan. Karena kalau bisa begini, harusnya bisa menjadi pemuda yang hebat penuh manfaat. Masya Allah. Pemuda hebat penuh manfaat. Nih gambaran yang teman-teman lihat. Berapa waktu kita habiskan ini sampai kita lupa?
di sini kita akan selamat. Karenanya hari ini menjadi pemuda yang hebat tadi atau menjadi hidup yang berarti, coba buat targetnya. Apa targetnya? Fokus sama target. Mulai sekarang buat sedetail mungkin. Bismillah, amalan saya one day one juice. Gak bisa buat one day one page. Sehari satu malam. Berat Ustaz. Jadi one day one ayat. Gimana ya Ustaz pada ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tapi untuk kata sangat bertambah. Kemudian sebutkan dalam doa, ya Allah, ya Tuhan istiqomah karena aku jalan dulu. Sebutkan, minta semua. Kemudian bayangkan dan lakukan dari sekarang. Ini bagian terpenting juga ya. Kalau cuma ditulis doang, buat apa? Ini kita masuk ke kamarnya, luar biasa jenengannya target. Ini target dari berapa lama? 10 tahun yang lalu. Kreditnya banyak, aksinya zero, ya sama aja. Ya, sama kan? Oke, lihat rusa sama singa. Lebih cepat mana lagi ini? Rusa lebih cepat. Pertanyaannya, kenapa singa bisa nangkap rusa? Jangan dijawab udah takdir, rampung memang. Lengah karena dia lari itu karena takutnya oleh ke kiri, oleh ke kanan, ke belakang gitu. Itu otomatis juga kecepatannya berkurang. Yang kedua, ini kalau berburu bergerombol, bergerombol. Walaupun tetap jawabannya ya sudah takdirnya Allah Subhanahu. Tapi kan dari segi keilmuan ada gitu, rasionalitasnya tetap ada. Kita lihat video ini. Yang bisa kita lihat sudah lihat. Ini ada sumur angker ya. Makanya tadi kita tanya siapa orang di sampingmu? Siapa? Saudara. Ini sumur angker di sebuah desa teman-teman. Ini sumur ini menjadi sumur yang memang setiap saat diambil air. Nenek gayung. Setiap hari diambil air, tapi begitu ambil air orang desa ada yang menarik dari bawah sumur ini. Sehingga semua orang warga desa berkumpul. Airnya kumpul. Turunlah Mas Lutfi ke bawah memastikan ada apa di bawah. Semua orang menggeret pakai kerean ke bawah pakai lima. Sudah turun Mas Lutfi, kemudian dia berkata tarik, nggak bergerak. Akhirnya dipukul timbanya untuk menandakan bahwasanya harus kan bergoyang tuh, saking dalamnya kan ditarik. Alhamdulillah. Begitu ditarik ke atas, apa yang terjadi? Ternyata yang muncul adalah ini. Apa itu? Simpanse atau monyet ya. Yang semua orang ketakutan. Kalau Lutfi sudah berubah menjadi simpanse, orang berlarian. Wah, berarti ada demitnya di bawah. Ada demitnya di bawah, lari berlari. Tapi ada tetap orang yang memegang tali kerean itu karena percaya Mas Lutfi masih di bawah sumur. Siapa dia? Saudara. Jadi saudara itu gak bakal tinggalin kita. Kalau hari kita menganggap dia adalah saudara kita, gak mungkin kita tinggalkan dia. Mohon maaf dalam kemaksiatan, dalam berbuat dosa, kita akan bergantian di tangannya. Masya Allah. Betul? Karenanya ini sebenarnya saya harusnya saling mendoakan ya. Tapi besok ada pertemuan dia, mungkin 2 tahun lagi diundangnya. Oke. Karenanya teman-teman terakhir ya, organisasi ada bentuknya, jabatan hanya sementara, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain itu akan selalu dikenang. Bagaimana kita memperlakukan orang lain akan selalu dikenang. Ya begitulah Lutfi. Dulu kalau mimpin AMF berdiri lama luar biasa. Senin itu mesti dia nggak makan. Kamu udah bawa luar enggak. Senin itu dia selalu makan. Memastikan semua udah masuk, udah luar biasa. Orang ingatnya ini. Saya dulu datang tuh nggak punya duit. Walaupun di kantong udah cuma ada 2.000, saya 2.000 dikasih ke saya.
saya. Orang ada 100.000 ya. Oke, karenanya jangan pernah menyerah jadi orang baik, fokus jadi orang baik walaupun rintangannya banyak, apalagi di tengah-tengah zaman sekarang ya. Teman-teman yang ngajak pada ya melalaikan kita dalam perkara akhirat. Seperti video ini teman-teman. Setiap saat, setiap jam itu kita nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Setiap detik mesti ada masalah. Dan dalam organisasi kita mesti ada masalah. Betul? Betul. Mau personnya, mau agendanya mesti ada masalah. Mau tahu kuncinya? Kuncinya ada 3. HHN. Kunci dari setiap masalah yang kita hadapi adalah HHN. Apa itu HHN? Hati-hati nak. Hati-hati. H yang pertama adalah hadapi ya. Semua percaya loh Ustaz. Hati-hati dong. Yang pertama adalah hadapi masalah. Jadi kalau dia jangan ada masalah, berani berbuat, berani tanggung jawab. Ini pemuda sejati, bukan orang kok lari dari masalah. Hadapi masalahnya. Masalah itu bisa menjadi pendewasaan. Kedua tadi hayati. Hayati, yang ini dia itu lagi pandemi kalau itu ya. Oke, hayati. Maksudnya renungkan, ini masalahnya kalau ternyata aku yang bermasalah, bukan salah simpulan ternyata. Karena begitu kadang-kadang kita. Kadang kita nyalain orang, ternyata kita dari sebuah masalah kan. Setelah itu baru kita nikmati. Semoga ini menjadi proses pembelajaran untukku. Kan begitu? Pendewasaan untuk kita. Semakin kita berkembang setelah ini, semakin kita baik ke depannya. Begitu kemudian teman-teman yang dilihat dalam Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebelum saya akhiri, kita dengarkan pesan dari pendiri bangsa. Ya, pesan dari pendiri bangsa kita. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain susah. Tapi itu takut korupsi, takut makan yang tidak. Bagi itu mencuri perhatian dunia adalah prestasi. Bagi itu marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bagi itu malu jadi benar, tahu. Bagi itu tidak ada kebenaran, Tidak ada susah. bagi Bagi itu untuk Indonesia. Masya Allah. Sudah ada beberapa poin tadi yang kita bahas teman-teman. Satu, mengubah kebiasaan kita. Kedua, banyak-banyak berteman dengan orang yang baik. Ketiga, perbaiki ibadah kita. Yang keempat, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, karenanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hari ini, bukan karena semua baik kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum semua menjadi baik. Coba dong senyumannya, semua senyumannya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya, ya sudah. Gimana ibunya mana? Kemudian, bukan karena hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia hari-hari menjadi indah. Jadi ini yang dulu di hati kita dulu. Kalau mau di tempat bahagia dan hati kita sumpah, tetap sumpah. Betul nggak? Tidak bisa kita menikmati keindahan yang ada. Jadi hatinya yang baik. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa, insya Allah semua menjadi mudah. Jadi keyakinan dulu nih guys. Ini apa-apa namanya kadang-kadang bisa nggak?
Yang realistis saja, realistis. Bahasa anak muda sekarang kan tinggi-tinggi. Bahkan saya nggak tahu apa yang disampaikan. Kan gitu. Belum mencoba sudah menyerah. Demikian teman-teman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Mari jadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, yang berguna, sehingga insya Allah kita dikenang dalam kebaikan. Disebutkan nama kita, orang yang ingat itu adalah perkara-perkara baik yang kita lakukan, bukan perkara-perkara maksiat yang kita kerjakan. Nu'am wal kalam wa yastur billahi bisalil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, betul banyak ilmu dan hikmah yang telah kita dapatkan dari Ustaz kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi bekal dan bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Terima kasih banyak Ustaz. Berikutnya akan kita buka sesi diskusi pada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustaz Sultan. Kami beri kesempatan 2 orang bertanya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Monggo. Ada Ustaz Sultan di sini yang sudah jauh-jauh ke sini. Jauh loh dari Kuala Lumpur. Mau tanya dulu. Kalau tidak ada, saya bertanya. Apakah partai masih jauh dari sini? Enggak. Silakan teman-teman, diskusi kita ya. Nah, kalau ada saya tambahkan apa yang berikan. Sambil teman-teman berpikir. Di antara penyesalan mayit itu ya teman-teman ya. Di antara penyesalan mayit, menyesal karena di dunia tidak beramal soleh. Kalau lagi ya. Di antara penyesalan mayit adalah la'alli a'malu shalihan fi ma minta dihidupkan ke dunia lagi karena hanya agar bisa beramal soleh. Kapan kita bisa beramal soleh? Selagi masih hidup. Kalau udah mati tidak bisa. Kecuali yang 3 perkara itu ya, udah hafal semua kita ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh ya. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa lagi beramal soleh, maka ini masa muda kita ini jangan kita sia-siakan. Jangan menganggap berangkat ke masjid kalau sudah mulai kaki sakit ditekuk. Kalau sudah mulai menganggap penyakit sudah mulai muncul dalam tubuh, jangan. Karena mati tadi tidak menunggu sakit dan tidak harus menjadi tua. Yang tua banyak yang meninggal, yang muda pun demikian. Bahkan penelitian itu yang mengatakan satu sebab meninggal anak muda karena ugal-ugalan di jalan. Yang kedua karena bunuh diri. Alhamdulillah semoga kita terhindar dari ini. Terima kasih. Sayang sekali terima kasih ada yang bertanya. Berikutnya kita akan berlanjut ke selanjutnya yaitu acara lain. Pada acara lain ini dari panitia akan ada sedikit kejutan yaitu pembagian surprise. Seperti yang tertera pada poster kita. Oh ya, dia bisa berdiri. Oh iya. Sudah ada kawan tuh kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kesempatan kali ini saya akan membagikan dompet. Bapak ada berapa dompetnya? Ada 7. Maju sekali. Masya Allah. Sini ya. Baik, pertanyaannya mudah. Yang bisa langsung angkat tangan ya. Nanti yang pertama angkat tangan langsung ambil dompetnya. Siapa tanya dulu? Siapa nama pemateri pada pagi hari ini? Oh, baik. Baik kan? Lengkap ya, lengkapnya. Hah? Baik dulu boleh. 1 menit. Maju. Oh, maju dan maju. 1 menit. Oh, iya, maju. Ya.
Maju, maju, maju. Yang terang, yang terang. Siapa? Tanda sampai 3. Yang saya itu sampai 3 ya. Enggak. 1, 2, 3. Betul ya? Betul. Saya akan langsung ambil dompet. Ini. Kalender yang kalender. Ini yang besar. Baik, selanjutnya udah sekali. Siapa nama tampil Masjid Alami? Yuk, kenal. Mana tanya yang kenal? Nah itu, Pak. Pak Siri. Namanya siapa? Sekarang pertanyaan mengenai sektor organisasi Muhammadiyah. Siapa nama ketua pemuda Muhammadiyah cabang Bulog dan ketua Nasional Asia cabang Bulog? Ayo siapa? Katakan. Oh ini yang belakang aja. Nama lengkapnya? Boleh. Berarti ya. Sekarang siapa rumahnya yang paling jauh dari sini? Coba. Mana? Lembu. Legen. Oke, siapa lagi? Di map, Google Map. Delapan, Kang Sartono. 8 lu. Tahu sih, guys. Pulang. Coba lagi lampu sama bukan tempel. Ada yang lebih jauh? Ada? Siapa yang coba? Baik. Oh, coba. Ada yang lagi? Oh, teman. Ada yang bisa. Andi? Teman. Ayo ki. Boleh, teman. Ambil. Ada banget ya teman. Mas ambil Mas. Wis pindah ke. Ambil. Baik, sekarang lanjutnya cek HP masing-masing.
yang detik ini kuotanya habis? Pulsa paling mungkin pulsa pulsa nih. Oh, bukan kuota tapi pulsa. Ya, berarti. Ada kuota nih. Oh iya. Baterainya berapa persen? Jangan paling rendah. Ayo. Satu lagi berapa? 12, 13. Yang lebih rendah lagi? Gak ada. Berarti masih tadi ada lebih. Oh iya betul. Oh betul 12%. Ini kasih masak. Masak kali ini mas. Siapa hari ini dari bangun pagi yang sudah tilawah? Gajah. Sampai sudah tilawah. Kamu sudah berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat boleh. Pak Yudin, boleh. Pak Yudin ambil. Pak Yudin beneran sudah. Ambil boleh. Berarti tinggal 2 ya. Nah, satu lagi 2 tinggal 2. Siapa tadi subuh yang melakukan sedekah subuh? Oh, melu naik. Siapa? Sedekah subuh Infak. Siapa? Ibu? Tidak. Ya boleh ambil satu. Satu lagi siapa? Aku ini. Tinggal satu. Siapa? Tinggal satu. Apa ya? Tinggal satu ya? Tinggal 2 ya? Ini bukan? Oh ini bukan? Oh tinggal 1. Angkare kayaknya sama. Nah, sekarang khusus yang anak. Siapa tadi mau berangkat ke sini pamitan sama orang tua? Pamitan ke orang tua dan cium tangannya. Ulang tahun yang mendekati aja ulang tahun. Ulang tahun. Yang mendekati. Bar. Bulan ini yo. Bulan ini minggu lagi.